Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel My Beauty Country. Kali ini kita akan mereview salah satu glamping yang punya kolam rendam air hangat dan juga jacuzzi pribadi. Nah, ini tuh ada di daerah Ciater, Subang. Nah, nanti belokannya sama dengan belokan ke Sariater. Sariater ya teman-teman pasti udah pada tahu kolam rendam yang udah ada sejak lama banget. Nah, ini tuh sebelah kiri tuh Sariater. Nah, kita nggak belok ke sana, kita lurus aja. Nah, kita akan melihat seperti pasar. Nah, belok kanan deh. Di sini udah kelihatan ada banyak deretan glamping. Kita parkir dulu. Nah, kita akan parkir di area wooden cabin. Untuk parkiran dari glamping itu ada di atas. Nah, wooden cabin itu ada beberapa tipe. Nanti kita akan review harga dan akan room tour. Nah, terus di sini juga ada cafe. Terus yang ada bangunan kaca itu ada restoran. Nanti kita juga akan lihat. Nah, kita akan lihat dulu ke kafenya. Nah, si kafenya sendiri cukup unik, ada perpaduan antara etnik klasik seperti atap-atap yang dari bambu atau kayu, terus juga ada payung dari Ciamis ya atau Tasik ya kalau nggak salah. Nah, di sini dipadukan dengan mobil klasik, jadi ada perpaduan antara etnik dan retro atau vintage ya. Nah, di sini juga ada seperti wayang golek, terus juga ada tempat nyanyi atau akustika. Ini cocok banget buat teman-teman santai di sini. Ini juga sih terbuka untuk umum ya. Nah, ini di sini selain ada kursi-kursi yang lebih santai, itu ada sofa juga. Pokoknya banyak pilihan deh. Nah, teman-teman juga bisa foto dengan latar belakang mobil antik nih, cukup keren dan cukup unik sih menurut saya karena ada mobil di dalam cafe. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat view, tapi lebih ke parkiran ya viewnya, tapi jangan khawatir karena dari sana di pojok-pojok sana tuh banyak pohon-pohon jadi masih segar dan hijau dan pastinya sejuk karena di daerah Subang. Kita check in dulu. Nah, buat teman-teman yang mau check in, ini di sini ya resepsionisnya. Di sini tuh memang nggak terlalu luas tapi cukup nyaman karena disediakan beberapa sofa. Nah, kita tuh dapat harga promo, jadi ikutin terus nih buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara dapetinnya. Nah, kita akan lihat restorannya. Restorannya itu masih satu gedung dengan resepsionis, tapi masuknya itu dari belakang. Di sini tuh ada 2 tingkat. Nanti kita akan lihat lantai 2-nya. Nah, ini tuh restorannya, teman-teman bisa pesen makanan. Terus kalau nggak mau kesini juga teman-teman bisa telepon, terus nanti bisa diantar ke kamar ya. Nah, ini tuh area tempat makannya. Nanti kita akan sarapan di sini. Cuman sayang karena weekday dan nggak banyak yang menginap, jadi makannya nggak buffet. Jadi hanya dikasih pilihannya nasi goreng. Nanti kita akan lihat ya makanannya. Nah, terus di sini tuh semua restorannya tuh dari kaca. Jadi teman-teman bisa lihat pemandangan dari sini. Yuk kita lihat lantai 2-nya. Nah, ini lantai 2 dari restorannya. Memang semi outdoor gitu ya, jadi terbuka. Sebenarnya enak sih kalau di masa pandemi kita nginep atau makan di tempat-tempat yang langsung punya balkon atau open air gini karena sirkulasi udaranya pastinya lebih sehat dan juga pencahayaannya cukup bagus. Nah, dari sini teman-teman juga bisa lihat view yang cantik. Nah, ini dia viewnya, teman-teman bisa ngintip lembah, terus pohon hijau, pokoknya enak deh, seger banget dari atas sini. Cuman sayang waktu kemarin kita pas sarapan nggak bisa makan di sini karena belum dibersihkan. Nah, dari sini teman-teman juga bisa ngintip beberapa deretan atau banyak deretan dari glamping yang nanti kita akan room tour di sana dan kita juga nginep di tipe glamping ini ya. Ini dia menunya, silakan teman-teman kalau perlu di zoom atau di screenshot boleh. Nah, sebelum kita jalan-jalan ke glamping, di sini tuh ada seperti apa ya, deck gitu. Terus kita akan naik ke atas. Dari sini teman-teman bisa lihat pemandangan. Terus kalau malam tuh lampunya nyala, jadi bagus gitu. Nanti kita akan lihat suasana malam dari deck ini ya. Nah, teman-teman juga bisa pilih tipe glamping yang view-nya langsung ke deck ini. Jadi kalau malam tuh lihat lampu-lampu dari atas, cukup cantik. Nah, ini adalah deretan glamping
yang ada di bawah. Jadi glamping ini tuh di sini tuh ada 2 tahap, ada blok A. Blok A itu di belakang. Kalau yang blok B ini yaitu deretan glamping yang ini kita lihat. Nanti kita akan review kelebihan dan kekurangan dari glamping dari A dan B. Nah, di sini tuh juga ada berkuda. Teman-teman bisa berkuda, harganya 50.000 yang dekat. Kalau yang jauh itu sekitar 100 apa 150.000 sampai ke kebun teh. Seru juga sih ya. Nah, kita akan mulai room tour ke glamping yang kita tempati. Nah, kita akan naik tangga. Jadi yang glamping yang di bawah itu yang tipe B ini dia bentuknya tuh kayak panggung. Nah, kita akan langsung room tour aja. Nah, di sini ada televisi, terus juga ada teko listrik, ada kopi, teh dan juga air mineral. Terus di sini ada 1 buah king bed dan juga sofa. Nah, sebelah kirinya itu ada lemari ya. Nah, lemarinya tuh klasik banget dari kayu. Terus sebelah kirinya teman-teman ada wastafel dan juga jodohnya cermin. Ada 2 buah sendal dan menu makanan juga kita akan lihat kamar mandinya. Nah, ada kloset duduk, ada ember dan gayung, dan juga ada water heater dan shower. Untuk water heaternya kurang lancar karena di sini tuh pakai gas. Nah, kita tuh sempat ditawarin pindah kamar tapi kita nggak mau karena di sini view-nya paling bagus. Terus juga ada amenities. Yuk kita lihat view-nya. Ini tuh view dari glamping nomor B10. Menurut saya sih ini view paling bagus deh di antara yang lainnya, tapi kan setiap orang punya kesukaan yang berbeda ya. Kalau saya suka di sini tuh langsung ke kolam rendam, view-nya langsung. Jadi kita kalau anak-anak lagi berenang tuh bisa merhatiin dari atas. Terus juga di sini bisa lihat bukit, terus juga pepohonan, lebih ke lembah dan juga bisa ngintip kebun teh dari sini. Nah, ini kebun tehnya. Teman-teman, kita tuh di sini cuma nginep 450.000 aja, jadi dapat promo dari Instagramnya Miracle The Gym Signature. Jadi ikutin aja IG-nya karena suka banyak promo. Nah, yang teman-teman lihat ini adalah view sore menjelang malam. Jadi kalau malam itu lampunya nyala, terus dari sini kelihatan kolam renang. Nah, kolam renangnya atau kolam rendam sih ya, karena ini tuh dangkal nggak dalam, jadi untuk berendam aja. Nah, airnya hangat. Terus tadi tuh kan masih belum penuh karena baru dikuras. Nah, sekarang udah penuh. Enaknya sih berendam jam segini, cuman karena hujan nggak berhenti, jadi saya nggak bisa berendam. Kita jalan-jalan lagi. Nah, ini adalah deretan glamping di blok B. Kenapa? Jadi di sini tuh ada blok A dan B. Nah, B ini semuanya si bangunannya tuh nggak permanen. Jadi kayak rumah panggung gitu dari kayu yang dilapisi karpet plastik. Nah, kalau jalan di sini tuh agak bunyi gitu kayak rumah panggung ya. Nah, kelebihan dari blok B ini dia view-nya cakep banget karena langsung nggak ketutup glamping. Kalau yang blok A itu di belakang dia ada kekurangan dan kelebihannya, nanti kita akan lihat. Nah, ini adalah tipe family-nya. Nah, ini tuh nama tipenya yaitu Miracle Glamping Family. Ini tuh kapasitasnya untuk 4 orang. Jadi ada 2 buah twin bed dan juga ada 1 buah queen size. Nah, sebelah kanan ada lemari, terus sebelah kirinya ada sendal 4 pasang, terus juga ada hand sanitizer dan juga ada menu makanan. Nah, di sini ada kamar mandi. Kamar mandinya hanya 1. Kamar mandinya sama sih untuk konsepnya dengan yang tipe untuk 2 orang. Cuman di sini si wastafel dan juga cerminnya itu ada di dalam kamar mandi dan juga kamar mandinya lebih besar. Kalau di tipe yang glamping 2 orang itu wastafelnya ada di luar. Nah, ini amenitiesnya juga untuk 4 orang ya. Nah, di sini tuh ada sofa, ada televisi, terus juga ada gelas, air mineralnya nanti sih biasanya kalau udah ada tamu baru diantar. Terus juga ada teh, kopi dan gula, ada teko listrik dan juga ada kipas angin. Nah, di sini tuh nggak ada AC, tapi di sini cukup dingin ya kalau malam hari, jadi jangan khawatir nggak akan kegerahan. Nah, ada handuk pastinya dan ini dia view-nya. Nah, tipe B ini memang dia tuh kelebihannya view-nya langsung gitu ya, nggak ketutup sama tipe glamping lain. Tapi kekurangannya dia tuh lantainya dari papan, jadi kalau jalan tuh agak bunyi-bunyi dan juga dilapisi oleh karpet plastik. Jadi kalau hujan agak menggenang, terus nggak rata gitu. Nah, kalau untuk tipe A nanti kita jalan-jalan ya di atas. Nah, tipe A ini kelebihannya si lantainya itu lebih permanen karena dia dari keramik, jadi lebih bersih. Cuman view-nya agak ketutup
ditutup sama glamping di tipe B yang depannya gitu. Kecuali teman-teman ngambil tipe A yang paling atas, itu akan kelihatan view-nya. Jadi bisa ngintip view lembah kayak gini. Nah, sebenarnya si glamping di sini tuh sayang banget karena sedikit kurang terawat. Mungkin karena pandemi juga, jadi agak sedikit ada yang sudah sobek atau juga ada yang agak sedikit bocor, tapi jangan khawatir, masih nyaman sih. Yuk kita akan review lagi area lainnya. Nah, yang teman-teman lihat ini adalah area signature wooden cabin. Ini tuh ada kolam rendamnya sendiri. Jadi kapasitasnya untuk 2 orang, nomor 1 dan 2. Nah, kalau untuk ini namanya Miracle Wooden Cabin Family. Nah, ini tuh nomor 3 dan 4 posisinya di sini nih. Ini nomor 3 dan 4 tuh tepat banget di depan parkiran. Jadi buat teman-teman yang pengen mudah banget ngambil barang terus bawa orang tua, bisa ngambil ini. Nah, kalau ini tipe yang paling besar namanya King Miracle Wooden Cabin. Ini tuh kapasitasnya untuk 8 orang, jadi banyak banget, muat banyak. Jadi teman-teman bisa ngajak keluarga besar nih nginep ngumpul di sini. Juga di sini ada mini living room tapi nggak ada sekat. Nah, di sini tuh uniknya teman-teman disediakan PS, jadi bisa main game gitu bersama keluarga. Terus ada juga seperti biasa ada televisi. Nah, sebelah televisi itu ada kipas angin. Jadi semua tipe di sini tuh nggak ada AC tapi udah cukup nyaman dan sejuk. Terus di sini juga ada 2 tipe queen size. Jadi kapasitas untuk 4 orang ya di lantai pertama. Nah, sebelah kiri tuh ada lemari yang terbuat dari kayu. Nah, ini sebelah dekat dengan tangga ada sebuah lemari es yang ukurannya cukup besar. Terus juga ada gelas, gula, teh, kopi, dan creamer yang juga cukup banyak karena ini tuh kapasitas untuk 8 orang. Nanti kita akan lihat lantai 2-nya ya. Nah, sebelah lemari es juga ada dispenser. Yuk kita lihat dulu lantai 2-nya. Nah, ini tuh lantai 2-nya. Jadi lantai 2 ini hanya ada 2 buah ranjang yang ukurannya cukup besar. Jadi ini muat untuk 4 orang. Nah, jadi di bawah 4 orang, di bawah, di atas 4 orang juga. Nah, di sini tuh dia punya jacuzzi atau kolam rendam air hangat. Nanti kita akan lihat ya. Nah, dari lantai atas ini kita bisa langsung melihat ke lantai yang tadi ya, lantai pertama. Yuk kita langsung ke lantai pertama dan kita akan lihat jacuzzinya. Nah, di belakang ini ada kamar mandi dan juga ada wastafel dan pastinya ada kolam rendam. Nah, ini adalah kolam rendamnya. Ini sepertinya belum dibersihkan, tapi kalau teman-teman menginap di sini pasti sudah disiapkan terlebih dahulu ya sama petugasnya. Nah, di ini tuh dikelilingi oleh bambu, jadi kerasa banget suasana etnik sambil menikmati air hangat. Pokoknya pasti nyaman banget. Yuk kita akan lihat kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya seperti biasa ada amenities. Nah, di sini tuh juga disediakan seperti ember dan juga yung. Nah, ini untuk 8 orang ya, cukup banyak. Terus juga ada kloset duduk dan ada water heater dan shower. Nah, kita akan lihat view dari tipe ini. Untuk King Miracle Wooden Cabin ini kan hanya 2 unit, 10 dan 11. Nah, yang 10 itu di sini, yang 11-nya tuh di belakang dekat dengan glamping. Nah, di sini udah disediakan bangku, kayak bangku taman gitu untuk melihat view dari sini. Jadi deket banget sama parkiran deh. Nah, ini tuh juga satu kawasan dengan Miracle Wooden Cabin Family yang kapasitas untuk 4 orang, yaitu nomor 3 dan 4 yang tadi saya udah jelasin ya. Nah, yang teman-teman lihat ini adalah Miracle Wooden Cabin nomor 5, 6, dan 7. Jadi view-nya kurang lebih kayak gini. Jadi teman-teman bisa milih nih mana yang paling cocok. Kita akan room tour-nya di nomor 8 ya, karena ini masih satu tipe. Terus kita juga akan bahas harganya di situ. Nah, ini Miracle Wooden Cabin Family yang nomor 8 dan 9. Nah, view-nya juga langsung ke taman kecil dan juga cafe. Jadi ini posisinya di belakang cafe. Cuman ini memang enggak depan parkirannya, teman-teman akan sedikit jalan kalau untuk ke parkiran, tapi cukup dekat. Nah, kita akan room tour di nomor 8. Nomor 8 ini memang di belakang cafe. Jadi buat teman-teman yang pengen menyepi, nggak lalu lalang mobil, karena kan kalau yang di depan dekat parkiran bisa pilih nomor ini. Yuk kita langsung lihat aja gimana dalamnya.
Nah, ada dua ranjang twin bed dan juga satu ranjang queen size ya, jadi kapasitasnya untuk 4 orang. Cuman si kamarnya tuh nggak ada sekat, jadi langsung los kayak gini aja. Dan juga dengan living room atau mini living roomnya itu juga nyatu gitu. Nah, di sini ada televisi dan yang uniknya kembali kalau di tipe kabin ini semuanya ada PS, jadi teman-teman bisa main game bareng bersama keluarga. Nah, sebelah pojok sini ada kipas angin. Jadi di sini tuh tipenya semua pakai kipas angin, nggak ada yang pakai AC. Tapi selama kita di sini nggak pernah pakai kipas angin karena udah dingin. Nah, ini tuh jacuzzinya. Jadi jacuzzinya sih cukup nyaman dan cukup besar. Jadi bisa berendam bareng bersama keluarga. Nah, dekat jacuzzi ada gantungan handuk, terus sebelah sini ada kamar mandi. Yuk kita akan lihat kamar mandinya. Nah, untuk kamar mandinya sendiri desainnya tuh klasik, minimalis banget ya. Di sini cuman ada water heater, terus ember sama gayung, terus ada seperti biasa kloset duduk, amenities, ya kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Terus di sebelah kanannya itu ada wastafel dan cermin. Mari kita lihat view-nya. Ini view dari Miracle Walden Cabin Family yang nomor 8. Nah, kalau nomor 9 tuh sebelahnya, jadi kurang lebih sih kayak gini. Nah, ini view dari Miracle Walden Cabin nomor 9. Kurang lebih kayak gini ya, hijau-hijau seger gini. Nah, di depannya tuh ada kandang monyet, terus juga ada kura-kura. Sebenarnya ini disatuin. Cuman hanya 2 aja sih binatangnya. Kalau bisa sih ditambahin lagi ya. Apalagi kalau ditambah playground, jadi anak-anak akan lebih betah di sini. Kita akan jalan-jalan malam nih ke dek. Nah, ini tuh habis hujan, terus dari seharian hujan banget nih, pas berhenti kita langsung keluar. Nah, di sini tuh banyak lampu, cuman sayang si lampunya nggak semua nyala. Kalau semuanya nyala ini cantik banget. Nah, di sini juga teman-teman bisa dipakein untuk spot foto. Dari dek ini teman-teman bisa melihat deretan glamping tipe B atau blok B ya. Nah, saya juga menginap di tipe B yang nomor B10. Itu tuh view-nya menurut saya sih paling bagus. Tadi teman-teman udah sekilas lihat view-nya karena dia langsung ke kolam rendam dan juga bisa ngintip bukit, kebun teh. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu si air hangatnya tidak lancar, terus juga pintunya nggak bisa ditutup rapet gitu. Jadi kalau hujan gede masuk, jadi mesti maintenance, atau mungkin di sini bikin kita merasakan suasana camping juga ya. Untuk harganya sendiri, harga normalnya 1.500.000, tapi saya dapat promo hanya 450.000 aja dari Instagramnya Miracle The Jeep Signature. Jadi teman-teman bisa ikutin IG-nya biar tahu nih ada promo apa aja. Nah, yang teman-teman lihat ini adalah suasana cafe pada malam hari. Jadi lampunya nyala, terus juga si payung-payungnya kena kilauan lampu itu jadi cantik ya. Terus teman-teman bisa nongkrong di sini nih malam-malam kalau nggak hujan, karena di sini tuh kalau hujan cukup agak repot ya naik turun tangga karena kita nginep di tipe glampingnya, jadi agak jauh ke kafenya. Nah, ini suasana malam hujan terus bisa melihat pepohonan seger banget ya. Nah, malam-malam kita akan jalan-jalan ke kolam rendamnya. Di sini tuh cantik banget karena lampu nyala, terus ada pantulan air hujan gitu di daun. Jadi cantik banget deh pokoknya. Nah, waktu malam hari kita nggak sempat berenang karena di sini tuh kan airnya tuh nggak panas banget, hanya hangat-hangat kuku gitu. Jadi kalau malam dingin banget terus hujan nggak berhenti. Jadi kita mandinya atau berendamnya itu pagi hari atau subuh sih, dari jam 5 ke jam 6 tuh enak banget di sini. Terus dari sini view-nya kayak infinity pool gitu karena kita bisa lihat bukit terus juga lihat pepohonan langsung dari kolamnya. Ini kayak gini view-nya.
Nah, habis berendam pagi-pagi terus langsung lapar deh, waktunya sarapan. Kita dapat 2 nasi goreng, nggak bisa milih karena di sini nggak buffet kalau weekday karena kan nggak banyak orang juga. Untuk tongseng dagingnya kita pesen terpisah. Nah, untuk temen-temen kalau sarapannya nggak buffet ya, kalau saya sih nyaranin lebih baik pesen menu resto karena selain lebih terjangkau juga si menunya bisa pilih. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat view karena semua jendelanya atau semua dindingnya itu dari kaca. Nah, mungkin teman-teman punya pengalaman yang sama atau berbeda, silahkan tinggalkan pesan di komentar. Jangan lupa subscribe dan assalamualaikum.